5 hakim agung yang masih aktif saat ini ternyata bermasalah alias cacat administrasi. Kelima hakim itu tidak lolos syarat harus pernah menjadi hakim tinggi selama 3 tahun sebelum dipilih menjadi hakim agung. Hal itu dianggap mencoreng wajah peradilan yang beberapa kali menjadi sorotan. Pemerintah pun diminta mengambil langkah cepat untuk mengevaluasi berbagai polemik dalam bidang hukum di Indonesia. Undang-undang mensyaratkan calon hakim agung harus pernah menjadi hakim tinggi minimal selama 3 tahun. Namun belakangan terungkap 5 hakim agung yang masih aktif saat ini tidak memenuhi syarat tersebut. Kelima hakim itu dinilai belum memenuhi syarat menjadi hakim agung dari jalur karir yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung. Komisi Yudisial yang bertugas menyeleksi calon hakim agung tersebut beralasan Mahkamah Agung telah merekomendasikan kelimanya sebagai hakim tinggi, namun diperbantukan di posisi struktural. Berdasar aturan, seleksi hakim agung adalah kewenangan Komisi Yudisial atas rekomendasi Mahkamah Agung. DPR lalu menetapkannya melalui uji kelayakan dan kepatutan dan selanjutnya disahkan oleh Presiden. Saat ini DPR tengah menggodok rancangan undang-undang jabatan hakim. Salah satu yang dibahas adalah mengenai syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi hakim tinggi. DPR berharap ada sinergi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Mumpung sekarang masih di Badan Legislasi dalam tahap harmonisasi, ini akan kami bahas. Kebetulan saya ketua panjanya Undang-Undang Jabatan Hakim. Nah, kita melihat bahwa di Undang-Undang Jabatan Hakim ini kita ingin melihat ini sinergitas antara Komisi Yudisial, ke Mahkamah Agung, dan seluruhnya ini bisa bekerja sama dalam rangka menciptakan sebuah sistem peradilan yang benar-benar bersih. Biar gagas. Atas polemik ini, Presiden diminta untuk menegakkan aturan atau mengevaluasi fakta yang terjadi. Evaluasi tersebut bisa dilakukan lewat paket kebijakan reformasi hukum yang rencananya segera diluncurkan pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu yang menjadi fokus dalam paket kebijakan itu diantaranya adalah soal pembenahan pembuatan regulasi. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Reformasi di tubuh lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung semakin kentara dibutuhkan setelah sekian banyak aparatur peradilan yang tertangkap karena kasus korupsi. Kini kegaduhan baru muncul. 5 orang hakim agung di mana 2 diantaranya bahkan menjadi pimpinan Mahkamah Agung diketahui cacat syarat administrasi untuk menjadi hakim agung. Menjadi penting ketika cacat syarat ini mempengaruhi kapabilitas para hakim agung tersebut. Lantas bagaimana mereka mampu memimpin para hakim di bawahnya yang lebih berpengalaman? Kami akan mengulasnya malam hari ini dengan Gayus Lumbun, Hakim Agung Mahkamah Agung. Selamat malam, Selamat malam. Gayus. Baik, terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian juga ada Imam Ansori Saleh, mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial periode 2010-2015. Selamat malam. Malam, Mas. Baik, terima kasih sudah hadir. Lalu melalui sambungan telepon ada anggota Komisi 3 DPR, Aziz Samsudin. Selamat malam, Pak Aziz. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Aziz meluangkan waktu untuk kami. Saya akan ke Prof. Gayus terlebih dahulu karena Prof. Gayus ini yang melontarkan begitu ya, yang mengungkap. Ini sebenarnya Prof. Gayus sudah tahu sejak kapan sebenarnya? Dimulai kalau soal tahu atau mengetahui secara langsung itu ketika kita melakukan pemilihan wakil ketua yudisial 6 bulan yang lalu. Itu sudah diramaikan di kalangan hakim agung bahwa ternyata calon yang dipilih oleh MA itu bahkan selama ini itu tidak memenuhi syarat undang-undang. Cacat syarat karena apa? Karena jelas di undang-undang itu menentukan hakim agung itu haruslah berpengalaman 20 tahun sebagai hakim, di antaranya 3 tahun sebagai hakim tinggi. Artinya ini gramatikal, tidak perlu ditafsirkan dan tidak perlu diuji kembali karena sudah begini. Jangan nanti diuji untuk mendukung yang salah. Sekedar melakukan tafsir untuk membenarkan yang dilakukan begitu. Ini yang berbahaya. Negara hukum kan bukan sama dengan negara monarki bahwa kaisar itu adalah hukum. Ini persoalannya. Kemudian memang kalau melihat apa yang digagas oleh Presiden Pak Jokowi, ini momentumnya baik untuk memperbaiki tatanan hukum di Indonesia. Tetapi saya harus mengatakan tatanan hukum itu dibagi menjadi 3 elemen menurut teori Lawrence Friedman maupun teori yang lain. Yang pertama substance, yang kedua structure, yang ketiga budaya hukum masyarakat atau legal culture. Nah, saya konsentrasikan bahwa kalau memang akan ada paket reformasi hukum, haruslah kepada peradilan, yaitu structure yang ada pada teori ini. Nah, ini diperlukan karena selama ini publik direduksi ke
percayanya kepada peradilan dengan berbagai kasus tadi itu kasus ya. tadi itu. Iya, aparatur peradilan. Baik, saya kembali ke supaya runut begitu. 6 bulan yang lalu sebenarnya Anda mulai tahu begitu. Apa yang Anda lakukan saat itu? Kenapa baru sekarang? Kami dan teman-teman mulai membahas ini, bahasnya bukan kepada kenapa kok bisa lolos Hakim Agung. Kenapa Hakim Agung ini bisa memimpin? Oke. Itu persoalannya. Karena apa? Karena terjawab oleh kita semua bahwa memimpin atau pemimpin Mahkamah Agung itu pasti ketua majelis. Oke. Di semua perkara. Kita ada 5 kamar. Semua perkara itu Pasti dipimpin oleh majelis dari pimpinannya. Perdata juga demikian. Ya. Pidana juga demikian, tun, agama dan militer. Nah, ini menjadikan satu gagasan untuk bagaimana ini dihentikan bayangan seperti ini sehingga publik juga bisa kembali bahwa kami itu mentaati hukum, mentaati apa ditentukan. Tapi kalau soal Hakim Agung telah dilantik dipilih itu saya pikir kewenangan-kewenangan lembaga lain ya akan menilai, menguji dan sebagainya. Tapi bukan menguji pada undang-undangnya, menguji kepada kelayakan dan bagaimana solusinya. Baik, Pak Imam, saat itu Anda sebagai ketua KY bagaimana ini bisa? Ketua ya. Iya, wakil ketua ya. Jadi ceritanya setiap ada kekosongan atau kekurangan Hakim Agung, kita menyurati kepada Mahkamah Agung bahwa kita membutuhkan calon Hakim Agung yang memenuhi syarat-syarat sebagai calon Hakim Agung. Iya. Nah, kemudian Mahkamah Agung memberikan nama-nama itu. Tentu kita percaya pada Mahkamah Agung bahwa yang kita minta sudah sesuai dengan itu. Biasanya kita lebih klarifikasi soal keaslian ijazah, soal-soal yang administratif yang lain. Tapi waktu itu kita sudah percaya dengan ini dan mungkin juga kita dari KY kurang teliti. Oke, kurang teliti ya, diakui berarti ada kurang teliti ya Pak ya. Kemungkinan itu, tapi itu kira-kira cuma berlangsung berapa tahun. Setelah itu kita menyadari bahwa calon Hakim Agung harus betul-betul pegang palu, bukan Hakim Agung yang apa istilahnya yang ditempatkan di jadi seperti itu caranya. Dulu kita pertama yang memberikan dari Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung yang memberikan ini nama-namanya. Ya. Berikutnya oleh para ketua PT ya. Jadi dari berbagai daerah mengirim nama-nama itu. Ya saya kira itu karena di KY sendiri seperti yang sekarang diramaikan Pak KY itu sudah muncul perdebatan panjang soal ini. Oh sebenarnya sudah lama ketika setelah meloloskan itu, lalu baru ada perdebatan. Dan setelah itu kita yang berikutnya kita sudah mulai terapkan seperti yang dimasukkan Pak Harus Kayus. hakim palu maksudnya, megang palu. Ya, bukan sekedar jabatan sebagai hakim tinggi, tapi betul-betul punya putusan yang bisa kita, karena di peraturan KY yang baru itu disebutkan dia harus punya putusan yang kemudian dinilai putusan itu. Baik. Ya, kalau dia pernah pegang palu, pasti kan nggak punya putusan. Gitu. Pengalaman tadi kata-katanya pengalaman maksudnya. Itu memang pengalaman. Jadi itu kronologinya, saya nggak bisa menyalahkan siapa yang salah, tapi faktanya seperti itu. Gitu. Oke, saya klarifikasi lagi. Berarti artinya memang sempat ada kekurang telitian dari KY begitu saat itu. Ya, saya nggak menyebut siapa. Tapi nama ini usulannya dari Mahkamah Agung sendiri begitu. Ya, betul. Menurut Anda Mahkamah Agung sendiri menerjemahkan ini tidak atau tidak sengaja atau secara itu surat oleh pimpinan. kesalahan administratif saja? Itu surat oleh pimpinan. Saya mencoba untuk mengajak, mari kita pleno membahas ini dan tidak pernah diikuti. Karena itu pimpinan ya berarti ya yang dipimpin oleh orang-orang yang kurang bersyarat ini. Tapi saya setuju dengan Pak Imam, memang ini bukan kesalahan dari KY maupun DPR. Kenapa demikian? Ada 2 kelompok penugasan. Satu tadi disebut sebagai 3 tugas KY itu ada administratif termasuk hal-hal berkaitan dengan syarat. Kedua mengenai mengenai kualitas hakim, sampai di mana pemahaman, pengetahuan, kemudian profesionalisme hakim di pengetahuan hukum. Ketiga kesehatan. Saya pikir kerangkanya ini. DPR lebih sempit lagi, jadi tidak bisa dikaitkan ini. Karena DPR itu hanya berkaitan dengan fit and proper test. Jadi nggak perlu melihat masalah administratifnya. Saya pikir tidak lagi. Saya 2 periode di DPR di Komisi 3. Benar. Saya milih Hakim Agung dulu di era saya. Jadi Pak Imam juga pernah bersama kami. Pak Kayu satu di DPR. Ya, DPR seperti itu. Sama-sama dulu ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu ini tergantung kepada. Jadi maksudnya sumber kesalahannya di MA sendiri. Kalau bagi saya surat itu menjadi persoalan. Menjadi persoalan. Surat yang merekomendasikan nama. Iya, nama disebut sebagai Hakim Tinggi DKI Jakarta, ditugaskan. Ada yang panitera, ada yang dirjen, ada yang bawas dan sebagainya. Maka inilah. Berarti mereka tidak salah dong Pak ketika sudah menyebutkan
posisi-posisinya bukan sebagai hakim yang Nah, ini tadi memegang palu ketelitian itu? tadi. Iya, iya. Karena dia disebut berpengalaman di sini. 20 tahun termasuk paling tidak 3 tahun sebagai yang tinggi. Di sini digambarkan sebagai ini peran fungsional. Sementara dirjen tadi dan yang lain-lain itu Bawas itu kan struktural. Ya. Apakah bisa syarat untuk fungsional dijabat oleh struktural? Ini pertanyaannya. Jadi bagi saya ini perlu, tapi tergantung nanti apakah paket reformasi itu menilai ini seperti apa. Karena kalau ini berkaitan dengan satu yang sangat penting, urgent untuk dibahas, dan saya meyakini itu urgent karena itu menyangkut banyak Baik. katakan ini sama juga dengan hakim PN yang menjadi hakim MA karena nggak pernah di PT. Bahkan ada yang sehari pun tidak. Sehari pun tidak. Tidak ada sama sekali tidak. Nah, Oke. ini menjadi persoalan. Saya ingin tanya pendapat dari DPR Komisi 3. Pak Aziz, bagaimana nih Pak Aziz ketika melihat ada semacam kelolosan ini? Dan kita ingin sedikit flashback ke belakang. Saat itu, apakah memang DPR juga dalam hal ini Komisi 3 tidak meneliti dengan detail juga soal administrasi ini? Apakah itu tidak menjadi bagian tugas dari DPR Komisi 3 yang melakukan fit and proper? Sesuai tugas dan fungsi DPR itu kan sebagai hanya melakukan fit and proper, uji kelayakan dan kepatutan. Syarat formal maupun administrasi itu sudah diselesaikan di tingkat yang mengajukan adalah Mahkamah Agung, kemudian juga diselesaikan oleh tingkat yang ada di Komisi Yudisial. Oke. Sehingga fungsi kami tidak bisa secara menolak apa yang diajukan oleh Mahkamah Agung kecuali hanya tidak meloloskan dari calon yang diajukan oleh pihak KY terhadap calon-calon yang telah diajukan oleh Mahkamah Agung. Tadi disampaikan oleh Prof. Gayus di dalam kesempatan sebelumnya dan Pak Imam, tugas dan fungsi kami tidak secara formal begitu loh. Karena tugas fungsi kami adalah uji kelayakan dan kepatutan. Begitu. Baik. Adapun secara administrasi maupun kewenangan yang telah lolos di KY itu diasumsikan secara undang-undang dan letterlock di dalam undang-undang substansinya itu bahwa itu calon yang diajukan KY adalah yang telah memenuhi persyaratan baik secara substansi maupun secara formal administrasinya. Baik, Pak Aziz, kalau begitu kan, tetapi kan kita harus mencari untuk memperbaiki, harus mencari dulu letak kesalahannya di mana. Kalau dilihat tadi memang DPR fungsinya hanya fit and proper, tadi fungsi di yudisial juga tadi sudah diakui mungkin saja ada kekurang telitian, tetapi sumbernya tentu saja ada di MA sendiri yang mengajukan atau memberikan surat pengajuan namanya itu begitu. Nah, ketika di undang-undang sendiri tentang syarat untuk menjadi hakim agung di pasal 7 angka 6 begitu menyebutkan berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi. Apakah ketika mereka mengusulkan nama ini kemudian hanya sebuah kesalahan administratif karena pemahaman tentang undang-undang atau substansi dari undang-undang ini yang dimaksud pernah di hakim tinggi meskipun tidak pernah kemudian memegang palu atau bersidang begitu, ataukah ini ada kesengajaan begitu? Sebenarnya kesalahan ini, kesalahan administratif ataukah sebuah kesengajaan? Kalau untuk kesengajaan atau itu tidak sengaja, tentu kita harus melakukan proses investigasi di pihak Mahkamah Agung. Bahwa persyaratan yang disubstansi di dalam Undang-Undang Pasal 7 Ayat 6 itu kan sudah letterlock gitu loh. Dan kita di dalam fit and proper yang ditugaskan secara undang-undang kepada DPR, kita tidak mempunyai riwayat komplit dari calon hakim yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Bahkan kita kadang-kadang pun hasil daripada fit yang dilakukan oleh persyaratan formal maupun material yang dilakukan oleh KY, kita tidak punya berkas lengkap. Berkas lengkap kita tidak punya, gitu. Sehingga kalau ini mau dilihat apakah ini ada unsur kesengajaan atau ini karena ketidaktelitian tadi disampaikan oleh Pak Imam, tentu harus dilakukan investigasi. Siapa yang melakukan investigasi itu? Bisa saja Komisi Yudisial dengan adanya temuan ini dari pihak Mahkamah Agung dalam hal ini dipelopori dikoordinasikan oleh Prof. Gayus, diteliti.
kalau itu diteliti, dari Komisi Yudisial bisa melakukan investigasi, kemudian membuat surat ke DPR, DPR juga bisa nanti menarik bahwa itu adalah cacat hukum dikarenakan syarat formal dari ketentuan pasal 7 ayat 6 Undang-Undang tentang berkenaan dengan Mahkamah Agung itu tidak memenuhi persyaratan formal. Baik. Tapi sebelumnya saya ingin garis bawahi bahwa substansi atau bunyi dalam undang-undang ini sudah letterlock, tidak mungkin ada salah tafsir begitu ya? Kalau dalam keterangan bunyi undang-undang itu, pasal 7 ayat 6 itu sudah cukup jelas. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut apakah nanti kemudian bisa dilakukan penyelidikan di mana letak kesalahannya, apakah memang langsung DPR yang langsung bisa untuk kemudian menyelidiki ini. Kami akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Seperti yang disampaikan Pak Aziz tadi, apakah kemudian untuk mencari kesalahan ini harus dilakukan penyelidikan dimulai dari misalnya KY yang akan mau menyelidiki apakah ini ada unsur kesengajaan atau tidak, surat maksud sini ya, mulainya kan dari surat yang dari pimpinan MA memberikan rekomendasi nama-nama yang bisa diangkat jadi hakim agung kan seperti itu kan. Tadi diakui KY mungkin saja waktu itu kurang meneliti secara detail gitu kan. Dan di DPR Komisi 3 memang bukan tugasnya kemudian untuk soal administrasi karena melakukan fit and proper saja. Nah, ketika diusulkan Pak Aziz seperti itu, apakah akan dilakukan seperti misalnya melakukan penyelidikan, apakah ada unsur kesengajaan atau ini hanya kesalahan, bukan hanya saya koreksi, ataukah ini adalah kesalahan administratif? Ya, ke depan saya nggak tahu ya, tapi yang lama ceritanya seperti itu. Jadi ketika kami menyadari semua ya, jadi kita ada perjalanan panjang, akhirnya kita sepakat bahwa kita mengartikan pasal ini harus dengan benar, bahwa hakim itu betul-betul harus berpengalaman. Dalam arti ya betul-betul pegang palu, jadi tidak hanya menjabat ya karena SK itu. Pak, saat itu sebenarnya ketika surat itu datang dicermati betul tidak sih, maksudnya begini, misalnya ada nama A, B, C begitu ya, hakim tinggi memang, tetapi sebagai pejabat administratif saja misalnya kayak gitu. Tidak, apakah waktu itu sudah ada perdebatan tidak ada ini? Keterangan itu, cuma waktu itu KY belum membuat persyaratan harus menyelampirkan putusannya. Jadi kita nggak tahu, artinya riwayat itu yang tahu mungkin di dalam, di internal ya. Jadi karena itu setelah itu kita teliti sekali, jadi kita melakukan semacam investigasi ke Mahkamah Agung, apakah benar ini, dan kita dari riwayat itu kita baca betul. Nah, dengan adanya syarat putusan itu lebih konkret lagi bahwa harus dibaca betul begitu ya. Tapi saat itu ketika surat itu diajukan tidak sempat dibahas ya. Karena perdebatannya belum ada waktu itu ya. Belum ada karena kita minta yang memenuhi syarat ya. Kami percaya pada Mahkamah. Baru ada perdebatan itu setelah kapan? Setelah kita memperoleh masukan-masukan, kemudian ini sudah terpilih jadi hakim agung ya, yang nama itu ya. Oke, jadi kemudian baru ada pembahasan. Karena itu yang diajukan juga nggak salah ya. Mungkin yang mengajukan yang salah. Jadi yang ajukan kan ada kesempatan ya maju aja, dan tapi mestinya ya hakim agung. Nah itu yang maksud saya kemudian harus diteliti apakah benar ya hanya sekedar diajukan atau melobi untuk diajukan. Enggak, kalau melobi saya siap diinvestigasi. Jadi enggak, maksudnya melobi untuk pimpinan MA yang waktu itu. Enggak tahu kalau MA. Kalau KY itu ya alhamdulillah kita sangat objektif, Pak Gayus mengalami sendiri karena waktu itu mengikuti lengan lengkap. Ya, benar. Jadi seperti itu ya. Baik, Prof Gayus, saya ingin ke Anda. Setuju tidak kemudian ini dilakukan penyelidikan, tapi Anda juga harus terlibat karena Anda yang pertama membuka ini ke publik. Iya, ini tentu harus, bagi saya ini satu hal yang perlu diselesaikan secara yuridis maupun secara teknis. Momentum Presiden buat paket reformasi hukum ini momentum ya. Momentum ini kebetulan sekali. Yang menjadi persoalan itu kan 3 lembaga. Kalau saya pribadi, tapi ada 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung membuat surat, KY yang memproses, kemudian DPR juga ikut mengesahkan bunyi undang-undangnya begitu. Di presiden yang menerbitkan keputusan untuk menjadinya sahnya menjadi hakim agung. Maka dengan momentum ini saya berpendapat bukan
KY yang inisiatif untuk melakukan investigasi atau evaluasi. Oke. Juga bukan Mahkamah Agung, karena ketiganya ini merupakan bagian dari seluruh persoalan. Maka bagi saya Takut ada konflik of interest maksudnya di situ. tentunya akan ada seperti itu. Oke. Maka bagi saya Presiden sebagai kepala negara yang memimpin negara, bertanggung jawab negara ini dengan momentum yang digagas dengan paket reformasi hukum, maka beliaulah yang bisa membentuk tim untuk melakukan evaluasi. Baik. Saya akan ke Pak Aziz. Pak Aziz, kalau begitu apakah ini DPR, saya ingin tanya seperti ini. Ini apakah masih ada celah kemudian secara status kemudian batal akhirnya ditarik dari posisinya sekarang? Bisa, secara hukum masih dimungkinkan apabila terdapat temuan fakta hukum, terdapat cacat, khususnya di dalam pasal 7 ayat 6 tadi, masih dimungkinkan untuk direvisi, tarik begitu. Prosesnya seperti apa gambarannya nanti, Pak Aziz? Kalau kita kan secara kewenangan nggak punya untuk menarik itu. Yang itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Gayus, Presiden dapat membatalkan Kepres. Oke. Jadi dari Presiden ini ya bolanya ya, apa yang paling bisa melakukan review ini ya? Ya karena pengangkatan dari pelantikan kan di tangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oke, kalau kemudian ada yang berpendapat bahwa ini melanggar asas tiras politika seperti apa? Kan dari eksekutif kemudian ke yudikatif seperti apa, Pak Aziz? Tiras politika seperti apa yang dilanggar? Karena ini kan hanya cacat prosedur, cacat syarat formal yang tertuang di dalam undang-undang. Yang kewenangannya itu sebenarnya adanya di Komisi Yudisial. Tapi karena telah dilantik oleh Presiden, tentu pembatalan itu harus dari pemerintah, dari Presiden dalam hal. Oke, baik. Saya akan ke Pak Iman. Di dalam ini ya, nambah sedikit di dalam Kepres itu kan ada klausul ya. Kalau terjadi kesalahan dapat diperbaiki. Saya kira di situ bisa masuk Presiden karena beliau yang membuat Kepresnya, yang mengesahkan istilahnya, tentu bisa membatalkan. Logikanya begitu Pak Gayus ya. Baik, Pak, saya akan nanti ke Pak Gayus, kita akan benahi dulu secara komunikasi, kita akan segera kembali usai jeda berikut ini. Sebelum saya minta tanggapan kepada Prof. Gayus begitu ya. Tapi ini justru ada tanggapan dari Mahkamah Agung sendiri nih, Prof. Gayus, bahwa juru bicara MA, Pak Suhadi, menyebut bahwa Hakim Agung ini kan soal seleksi dari Komisi Yudisial dan DPR. Bahwa seleksi itu betul, tapi kan sudah bagi tadi. Iya. Seleksi itu di KY hanya 3 hal. Dan satu di antaranya karena surat MA sendiri yang mengatakan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai hakim tinggi yang diperbantukan di MA. Itu kan nggak mungkin nggak diketahui jajaran di MA seharusnya kan? Tapi kami justru karena tahu, makanya ini menjadi persoalan. Ini kan struktural itu. Apakah boleh fungsional diatur di Undang-Undang MA nomor 3 tahun 2009 ini seperti itu. Tadi Pak Aziz menjelaskan tidak, itu kan fungsional sebagai hakim. Ini kan struktural jabatan yang tidak menyangkut pada putusan. Nah, tapi saya ingin sekali Mas, kalau boleh saya bilang tiras politika yang dikhawatirkan tadi, ini digagas oleh Montesquieu yang gagasan dipakai di semua negara. Tapi semua negara mengadap berbeda-beda. Amerika Serikat memang memisahkan secara tegas tiap lembaga negara mengenai pemisahannya. Kita kan tidak. Kita distribusi sehingga tidak mutlak terpisah antara tiga lembaga. Jadi itu memang teori atau gagasan atau ide-ide dari Montesquieu yang bagus dipakai oleh negara, tapi negara tidak mutlak memenuhi teori itu. Itu di kedaulatan yang ada di semua negara untuk memilah apakah mau penuh, full, seperti itu atau tidak. Indonesia tidak. Baik, saya kembali ke Pak Aziz. Pak Aziz, kalau misalnya belajar dari pengalaman ini, apakah nanti kemudian DPR juga akan mencoba membuat peraturan yang mungkin lebih detail begitu untuk kemudian ikut dalam seleksi atau melakukan fit and proper terhadap calon hakim agung? Kalau itu mau diikut berarti kan harus mengubah undang-undang. Undang-undang MD3 berikut undang-undang yang mengatur tentang hal itu dalam ini Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
kewenangan DPR itu diatur di dalam Undang-Undang MD 3 Undang-Undang 2014 yang kewenangannya batas untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Harusnya masuk. Artinya sangat kompleks sekali kalau mau melibatkan DPR secara lebih detail begitu ya. Karena umurnya. Bagaimana? Artinya akan sangat kompleks sekali mengubah undang-undangnya begitu kalau memang mau melibatkan DPR secara lebih detail agar tidak ada hal-hal seperti ini lagi ke depan. Sebenarnya kan ini hanya hal syarat formal. Syarat formal itu tidak perlu kita dengan berubah undang-undang. Karena kalau kita hanya ingin menambah kewenangan DPR, tentu kewenangan DPR ditambah kan tidak hanya sebatas misalnya hak kewenangan fit and proper sebatas yang di Mahkamah Agung. Nanti akan mempunyai dampak misalnya kepada calon dubes, calon Kapolri, itu akan berdampak calon Panglima. Baik. Apakah fit and proper Kapolri atau Panglima kita harus melihat track record kemudian masa jabatan, jenjang jabatan, kan tidak bisa. Kewenangan itu ada di pemerintah. Baik. Dan pemerintah telah menerapkan bersama-sama dengan DPR menuangkan itu di dalam undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung pasal 7 ayat 6 tersebut dan Komisi Yudisial. Oke, baik, Pak Iman. Sekarang kalau katakan gini, Presiden kita katakanlah akan mencabutnya, begitu, akan mereviewnya kalau bahasa dari Pak Haryono seperti itu ya, mencabutnya misalnya. Lalu kemudian akan terjadi kosongan karena dua diantaranya adalah pimpinan begitu. Nah ini prosesnya akan seperti apa nanti? Ya sederhana sekali karena ada yang kosong ya bisa aja merekrut baru. Jadi karena ada kosongan kemudian KY minta lagi ke Mahkamah Agung untuk mengirim calon lagi. Tapi saya mau menambahkan. Hanya untuk misalnya katakanlah kalau 5 mengganti 5 saja nih proses dari awal lagi. Ya, yang calon-calonnya termasuk yang Baru 3 ini. Iya baru kalau dia mau. Nah, tapi yang penting bahwa sebenarnya ini kan problem yang lalu. Kalau yang ke depan, KY sudah punya peraturan yang sudah mengakomodir pengalaman selama 3 tahun itu sebagai hakim tinggi. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Justru kita problem yang gimana yang sudah jadi 5 itu. Tapi yang ke depan saya kira nggak ada masalah karena sebenarnya hanya kesalahan yang lalu begitu, lalu kemudian tetapi yang sekarang sendiri tidak akan mungkin terulang karena sudah ada yang baru peraturannya. Ada peraturan di KY yang harus melampirkan putusan-putusannya dan termasuk di situ kan kapan dia membuat dan sebagainya bisa dirunut berapa lama dia jadi hakim tinggi. Jadi di situ akan ketahuan. Jadi kita hati-hati sekali setelah 2014 ya, jadi akhir-akhir jabatan kami di KY itu yang termasuk yang dua gelombang terakhir itu sudah benar seperti yang dimasukkan di undang-undang. Jadi sebetulnya DPR nggak perlu buat undang-undang baru lagi karena tadi seperti itu ya. Artinya sudah ada solusinya sebenarnya kan ini kan masalah yang lalu saja. Nah, jadi pertanyaan ke Prof Gayus kemudian kalau tadi sempat menyinggung soal momentum paket kebijakan reformasi hukum begitu ya yang akan dikeluarkan oleh Presiden. Kalau soal persoalan ini kan sebenarnya tinggal mencabut statusnya kalau memang tidak memenuhi syarat, tapi ke depan tidak akan mungkin terulang karena sudah ada peraturan-peraturan baru yang memfilternya. Begitu. Ada ide-ide lain sebenarnya untuk tidak merusak hal yang ada sekarang, karena pemilih hakim agung kan tidak mudah dan mahal. Saya pikir bisa diatur dengan solusi lain. Kita pernah punya pengalaman, misalnya yang ekstrim, Pak Indarman Supanji. Tidak dilantik karena Pak Yusril menemukan cacat syarat administrasi. Ini ketegasan dari ketika itu. Tetapi itu saya katakan bisa menjadikan kegoncangan. Saya punya ide mereka tidak usah diberhentikan kecuali memimpin. Tidak boleh memimpin, itu memotivasi karena akan menjadi pimpinan majelis. Tapi kalau untuk yang tidak di pimpinan atau mereka lepas di pimpinan itu tidak perlu diberhentikan. Hanya mereka diminta untuk kalau SMA itu paket C. Terlanjur masuk yang tinggi, nggak lulus SMA, ada zamannya itu. Maka ditentukan Anda harus pakai paket C. Artinya para hakim agung yang terlanjur ini dia mesti mengambil pengalaman di PT-PT di mana dia ditugaskan. Sementara di Mahkamah tetap hakim agung yang non palu mungkin atau hakim agung yang dicutikan. Itu solusi untuk tidak merusak keadaan. Itu sempat dibahas juga oleh banyak pihak. Tapi tetap ditarik ya yang tidak lolos syarat ini ya? Artinya tadi diberi kesempatan untuk mengambil pengalaman di tempat lain sesuai dengan syarat. Sesuai dengan aturan ini yang baru setahun ya 2 tahun harus kembali ke PT. Jadi solusi win-win solution besar. Ya, mereka tidak negara tidak kehilangan orang yang sudah bagus dipilih hanya karena syarat ini dan memang ini juga prinsipil karena bagaimana seolah dipersoalkan hakim PN ini yang belum 3 tahun di PT itu mengadili kasasi. Dan hakim PN langsung menuju ke MA, ibarat Anda mengibaratkan seperti itu. Dan banyak keberatan loh teman-temannya yang sudah lebih dulu senior,
Wah, saya dipimpin karena mereka langsung pemimpin. Ya, ini yang ingin saya tanyakan selanjutnya. Memang sudah ada dampaknya ke bawah. Dia hakim tinggi, Ada hakim PN. agung yang protes. Yang tidak mau ya. Langsung tidak mau satu majelis karena dipimpin oleh orang yang belum memenuhi syarat. Itu terjadi. Tidak bisa ungkapan namanya, tapi ini real, tapi dicek. Keberatan dia. Wah, saya kok dipimpin oleh majelis yang belum pernah hidangin banding. Itu ada. Jadi Saya keluar dari majelis. Ada dua opsi ya. Opsi yang di luar yang dikatakan ekstrim tadi ya presiden bisa menggunakan haknya. Tapi opsi yang cukup bijaksana tadi tetap juga di situ, tetapi tidak boleh memimpin di majelis itu. Saya kira cukup bijak ini yang usulan yang kedua itu. Tentu kegonjang nggak terlalu, tapi juga ini. Tapi secara peraturan tidak masalah itu. Ya tergantung ini kebijakan dari pimpinan MA aja menyadari seperti itu mestinya bagaimana. Kalau ekstrim seperti yang saya contoh Pak Jaksa Agung dulu ini diungkapkan oleh pimpinan YLBHI tadi malam di Metro. Maka itu sangat real bagi saya. Jadi hati-hati juga karena sebuah SK itu mau nilai yang tinggi kan dilakukan oleh seorang presiden. Jadi harus menyikapi dengan dua tadi yang Pak Imam usulkan, apakah mau diberikan toleransi, tidak mencabut, milih juga nggak gampang itu. Dan bobotnya sudah ada, hanya syarat ini yang belum dan harus diisi. Ada berapa hakim agung yang merasa keberatan dengan pimpinannya saat ini, yang merasa nggak layak saya satu majelis dengan dia karena dia sendiri tidak. Yang real ada yang saya temukan seperti itu yang real. Yang lain kalau bisik-bisik itu kita tidak perlu ikutin ya. Ada yang mengatakan. Tapi yang real ada seorang ada actionnya. Hakim agung yang tidak bisa sebut nama dan tidak akan saya ungkapkan namanya, menghadap ketua kamarnya pidana, boleh cek ketua kamarnya mungkin. Dia keberatan. Berarti kondisi yang tidak sehat dong sekarang ini berarti di Mahkamah. Dalam kondisi pimpinan seperti ini tidak menjadi tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau dilihat dari ini dampaknya belum ada. Dampak kalau itu kan kecil, cuma satu orang mengatakan saya ini saya tahu sekali. Nah seperti itu. Ada tidak dampaknya bagi putusan-putusan yang sudah dikeluarkan misalnya? Publik bisa mempersoalkan. Bisa itu ya? Publik akan sangat bisa memutuskan, diputus oleh orang yang tidak cukup syarat. Tapi ini tentu itu kemudian membatalkan putusan-putusan yang pernah dikeluarkan sebelumnya? Saya pikir tidak. Hakim berijazah palsu pun dalam pengalaman tidak bisa. Sudah diputus ya. Berijazah palsu sampai berijazah palsu pun tidak bisa di. Ada pengalaman seperti itu tidak bisa membatalkan putusan. Putusan di-appeal. Paling tidak seburuknya ada MA memberi kesempatan untuk PK. Kalau ada keluhan masyarakat demikian kuat, mungkin membumi begitu, paling-paling diberi kesempatan untuk peninjauan kembali. Baik. Diganti majelisnya. Komisi 3 melihat seperti apa Pak tentang kondisi di MA saat ini? Kalau tadi disebutkan ada contoh, ada satu hakim agung misalnya, atau saya tidak tahu berapa, intinya ada hakim agung yang kemudian merasa tidak mau satu majelis karena merasa bahwa pimpinan majelisnya itu tidak pernah menjadi hakim tinggi ya? Bekas anak buahnya. Atau bukan? Bagaimana di Komisi 3 melihat kondisi seperti ini di Mahkamah Agung? Saya melihat ini kan bukan masalah etika, ini merupakan syarat formal. Syarat formal itu tentu harus diikuti dan menjadi fondasi daripada hakim untuk menjadi hakim agung. Sesuai bunyi pasal 7 ayat 6 tersebut. Sehingga Pak Komisi 3 dalam hal ini akan coba melakukan rapat internal terlebih dahulu tentu sebelum nanti kita akan melihat data-data itu dari data yang akan kita minta nanti ke Komisi Yudisial. Sehingga keberatan dari para pihak itu sampai hari ini sih belum ada yang masuk ke Komisi 3. Baik dalam bentuk RDPU maupun dalam rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung itu belum pernah diangkat sebagai agenda dalam pembahasan begitu. Sebelumnya tentang karena ini kan sebenarnya sudah diketahui oleh Prof Gayus sendiri 6 bulan lalu dan sudah pernah menjadi perdebatan di Komisi Yudisial tentang penafsiran ini ya, tentang pasal 7 ayat 6 ini begitu. Di Komisi 3 sendiri sempat mendengar hal ini atau juga menjadi pembahasan tidak sebenarnya, Pak Aziz? Kita belum, karena kita kan tidak punya data tentang daripada jam terbang daripada hakim itu. Kita tuh dalam hal melakukan seleksi dari Komisi Yudisial melampirkan hasil tes yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kemudian hasil tes itu berupa baik tes secara formil dalam hal intelektualnya, kemudian hasil dari wawancara, kemudian kita melakukan uji kelayakan yang secara undang-undang diatur bahwa Komisi 3 dalam hal ini berdasarkan kewenangan yang diberi undang-undang melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Nah, dalam hal ini menurut kami yang ada di Komisi 3 tentu kita harus melihat dulu apakah data ini memang benar. Kalau tadi disampaikan oleh Prof Gayus dari Mahkamah Agung sudah
bisa saja dari pihak perwakilan atau siapapun dari Mahkamah Agung bisa mengirim surat dengan adanya suatu fakta hukum novum yang baru ini, bisa saja Komisi 3 nanti melakukan pansus. Tentu ini akan melibatkan elemen dari hal ini adalah Mahkamah Agung sebagai trias politika lembaga yudikatif, kemudian Komisi Yudisial yang secara undang-undang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan survei, untuk melakukan validitas daripada kewenangan formal maupun material, dan tentu nanti Presiden dalam hal ini, dalam hal pengangkatan Kepres yang telah dilakukan oleh pemerintah, bisa saja nanti hasil rekomendasi pansus. Saya belum mau mengatakan apa hasil pansus nanti ke depan. Ya, baik. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Prof. Gayus tadi misalnya, bisa saja ada win-win solution yang dicontohkan seperti ini. Yang sekarang ini menjabat tetap diberi kesempatan, tetapi kemudian harus dengan memenuhi syarat tadi itu menjadi apa? Hakim kan tidak mungkin. Ya, bisa non palu. Jadi hakim ya kalau dia bisa non palu dari PT ke MA, kenapa nggak bisa dibalik? MA non palu kembali ke PT. Ini solusi yang Anda sampaikan secara benar atau? Bagi saya itu silogisme dalam teori hukum untuk memandang persoalan bisa a contrario seperti itu. Jadi kalau memang dia disebut non palu di hakim tingginya, kenapa tidak bisa juga di MA non palu untuk kembali mencari pengalaman di sana. Tapi saya meyakini karena Komisi 3 ini komisi hukum. Pimpinannya semua seperti Pak Aziz, saya tahu sekali. Pak Aziz ini dokter perundang-undangan, disertasi mengenai perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan. Di era saya sudah tahu sekali. Pak Imam juga alumni Komisi 3. Jadi ketika beliau menjabat di KY, saya meyakini beliaulah yang punya ide untuk kembali kepada undang-undang ini. Jadi ini dalam kacamata yuridis, jelas ini nggak harus pertahankan, bukan ini dirubah untuk mendukung orang yang salah. Orang yang salah harus diperbaiki. Tapi di nurani saya pikir kita tidak merusak hal yang sudah baik, sulit dibentuk, diberi kesempatan tetap hakim agung, tapi kembali mencari persoalan dengan undang-undang ini pengalaman yang sisanya yang kurang. Saya menambahkan sedikit tadi Pak Gayus menyebut tidak mudah memang merekrut hakim agung karena syaratnya harus 3 kali dari jumlah itu harus diajukan. Jadi misalnya betul 5 harus 15. Nah, untuk memperoleh 15 itu pertanyaan saya tadi kan begitu. Nah, kalau kemudian 5 ini kemudian status dicopot, kan harus mulai lagi dari 15 orang, dan 15 orang kita nggak hanya itu, kita harus banyak sekali. Ratusan itu. Bisa 100-200 lebih untuk menjaring seperti itu. Sehingga nanti diperoleh betul-betul hakim yang itu pun sering nggak terpenuhi. Karena setelah dilakukan. Kenapa sering nggak terpenuhi biasanya? Ya karena kualitas. Jadi lebih pada kualitas atau integritas. Ada cacat sedikit kita nggak mau. Ya kalau udah cacat begitu jadi aku kan kasihan masyarakatnya nanti tidak ada kepercayaan dan sebagainya. Karena itu memang teorinya gampang cari hakim agung 5 itu udah. Tapi pertanyaannya itu tidak menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang tidak. Misalnya seperti ini, usul dari win-win solution bisa hakim non palu di pengadilan tinggi, bisa juga hakim non palu di Mahkamah Agungnya begitu. Nggak apa-apa kan tergantung kebijakan dari pimpinan Mahkamah Agung. Dia melihat yang itunya tidak tergantung pimpinan Mahkamah Agung, tetapi bahwa dia statusnya tidak memenuhi syarat tadi, bukankah memang harus dicopot kalau tidak sesuai dengan syarat? Dia dicopot cuma ditempatkan yang banyak juga hakim pengadilan tinggi yang non palu juga banyak. Jadi untuk belajar kembali, jadi kalaupun nanti awal-awal jadi hakim anggotanya, karena tadi di situ biasanya hakim-hakim yang misalnya salah satu ketua kamar itu pasti harus memimpin kan. Nah, disitulah harus ditata ulang bagaimana mereka yang dalam tanda kutip bermasalah itu ditempatkan pada posisi yang benar gitu. Ya sebenarnya ini dicabut statusnya sebagai hakim agungnya atau bagaimana sih? Saya pikir statusnya jangan. Tadi Pak Imam setuju bahwa merekrut itu tidak mudah. Dan kita akan ada kegoncangan. Benar, itu secara itu tidak mudah. Tapi saya bicara soal peraturan perundangan. Kalau ketika tidak terpenuhi syarat itu tadi, begini, Mas, undang-undang ini kan ada kebijakan dan ada kebijaksanaan. Setiap undang-undang itu bisa dilakukan dengan menyimpang demi 3 hal. Pada kompetensi, tidak ada kepentingan pribadi maupun kelompok, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Itu solusi untuk mengatur undang-undang yang bisa dibuat satu kebijaksanaan. Undang-undang ada kebijakan, maka kebijakan ini bisa disolusikan untuk kemanfaatan, untuk keadilan, dan untuk kepastian. Baik, kalau pendapat dari Pak Aziz sendiri seperti apa Pak Aziz? Kalau misalnya bahwa ini statusnya sudah pasti, katakanlah nanti penyelidikan, kemudian memang benar ada kesalahan di situ, statusnya otomatis gugur karena tidak sesuai dengan undang-undang ini, ataukah bisa seperti di non-palukan begitu?
Kalau secara undang-undang kan fit and proper itu untuk menjadi hakim agung. Ya. Pelantikan beliau adalah untuk menjadi hakim agung, syarat untuk melakukan fit and proper itu secara undang-undang begitu. Tapi nanti misalnya ada diskresi yang disampaikan Prof. Gayus dalam hal ya kebijakan, nah itu silakan. Itu kan kewenangan dari Mahkamah Agung itu sendiri. Tapi tidak Nanti proses pengangkatan beliau sebagai hakim agung itu kan Kepres yang sebelumnya itu dilakukan fit and proper oleh DPR. Ya. Dan pola rekrutmennya itu adalah pola rekrutmen untuk menjadi hakim agung. Begitu. Nah, nanti kalau solusi kompromi, solusi dalam hal kebijakan diskresi bisa dilakukan di hakim agung non Palu, secara pengalaman, secara fakta ada tidak? Ada, banyak. Hakim agung non Palu, hakim tinggi non Palu, hakim yang ada di pengadilan negeri non Palu juga ada. Baik. Oke, jadi itu kebijakan di dalam MA sendiri begitu ya? Baik, oke. Baik, sekarang saya akan mulai masuk ke bicara soal jika kemudian jika ya begitu, ketika dilakukan nanti penyelidikan ternyata memang ada unsur kesengajaan misalnya. Kesengajaan itu tentu datang dari dalam MA dong. Kalau kemudian ada surat yang dibuat sengaja menafsirkan sendiri peraturan ini, peraturan perundangannya yang menurut Pak Aziz dan juga Prof. Gayus tadi sudah letterlek begitu. Apa yang harus ditindak kepada orang atau pihak yang melakukan? Iya, semua kesalahan itu kan diatur di undang-undang juga. Apakah kesalahan dari pikiran? Dari pikiran memang sengaja untuk kepentingan tertentu, bahkan jangan-jangan untuk kepentingan yang menguntungkan dirinya, ini kesalahan. Tapi ada juga satu kesalahan yang memang tidak disengaja, culpa. Jadi ini memang dia untuk demi kebaikan. Karena situasi waktu itu mungkin cari calon sulit, ya sudahlah ada calon yang ini. Jadi ini perlu. Ada celah seperti itu ya, mungkin cari calon. Saya pikir tadi ide Pak Aziz tepat, ada investigasi. Nah, kalau saya mengatakan evaluasi, tapi dilanjutkan investigasi. Itu betul. Hasil investigasi merupakan bentuk evaluasinya. Ini juga satu gagasan. Jadi niat kita semua baik. Oke, baik. Untuk menilai niat baik orang lain juga. Iya. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Aziz. Terakhir Pak Aziz, jadi intinya Komisi 3 ini menyikapinya akan menunggu dulu dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, ataukah nanti ada rapat internal sendiri yang akan mulai membahas lebih serius tentang hal ini? Tentu kita kan secara perundang-undangan dalam fungsi pengawasan tentu kita harus mengumpulkan data dulu. Oke. Data-data yang tadi disampaikan oleh Prof. Gayus, tentu kita akan meminta itu data dalam rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung. Dari data itu memang nanti kita akan membuat suatu rapat internal, dan rapat itu harus dalam bentuk panja maupun pansus nanti. Keputusannya harus keputusan lembaga. Karena Komisi 3 dalam melakukan fit and proper itu adalah keputusan dari paripurna yang mendelegasikan kewenangan lembaga kepada Komisi 3. Ya, baik. Bukan karena Komisi 3 ya, berdiri sendiri begitu ya. Pendelegasian wewenang atas nama lembaga legislatif gitu. Oke, baik, kita lihat ke depannya seperti apa. Apakah memang nanti KY juga bersama Mahkamah Agung akan melakukan follow up tentang permasalahan ini. Terima kasih Pak Aziz Samsudin, terima kasih Pak Imam, dan juga Prof. Gayus telah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.